Beberapa pekan terakhir ini, Tony Yusuf sedang pusing. Pikirannya kacau lantaran terus dikejar penagih utang. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan bunga utang yang harus dibayarnya pada seorang rentenir. Lalu timbul pikiran Tony untuk menghubungi saudaranya, yakni Vince Yusuf, yang tidak lain ibu dari Lydia Pratiwi, pemeran Ginny dalam sinetron Untung Ada Ginny. Keduanya pun berbicara panjang lebar. Kedua kakak adik itu pun sepakat meminta bantuan Lydia Pratiwi. Pada tanggal 27 April tahun 2006, sekitar pukul 11.00, ketiganya sepakat bertemu di rumah Vince Yusuf di Jalan Kereta Kencana 3, Sektor 12 BSD, Tangerang. Dalam pertemuan itu, Tony Yusuf, Vince Yusuf, dan Lydia Pratiwi pun merencanakan aksi pemerasan terhadap Naik Gonggong Hutagalung yang tidak lain pacar Lydia Pratiwi. Dalam perencanaan itu, mereka berbagi tugas. Lydia bertugas mencari dan menghubungi Naik, sedangkan Vince mengatur perjalanan dan menyiapkan tempat, sedangkan Tony Yusuf mempersiapkan alat yang akan digunakan eksekutor. Untuk memuluskan aksi kejahatannya, Tony menghubungi temannya yakni Ade Sukardi. Ade diberi tugas sebagai tenaga eksekutor. Lalu pukul 15.00, Vince, Tony, dan Lydia pun berangkat bersama. Ketiganya mengendarai Chevrolet Spark milik Lydia. Tujuan mereka menuju Plaza Senayan. Dalam perjalanan itu, mereka menjemput Ade Sukardi. Setibanya di Plaza Senayan, Lydia turun untuk menghubungi Naik. Sedangkan Vince, Tony, dan Ade langsung menuju Ancol untuk memesan kotek di Putri Duyung. Tony memesan kotek tongkol 59 menggunakan identitas palsu atas nama Hasan bin Idris. Saat itu Tony dilayani petugas kotek bernama Muhammad Zubaidi. Pada pukul 19.00, Vince, Tony, dan Ade masuk ke kamar yang telah disiapkan. Namun tak lama kemudian Vince keluar, sedangkan Tony dan Ade tetap di dalam kamar untuk menunggu korban Naik datang bersama Lydia. Pada saat Naik datang, korban langsung dipiting lehernya dari belakang dengan tangan kanan oleh Ade Sukardi. Sedangkan Tony Yusuf menodongkan pisau sangkur ke arah korban sambil berkata, "Jangan bergerak." Tony lalu menyuruh Naik berlutut. Korban lalu diangkat ke atas tempat tidur. Dompet dan ATM korban diambil pelaku sambil menanyakan nomor PIN-nya. Lydia pura-pura dibentak sambil ditarik keluar kotek. Tak lama kemudian, Vince datang menjemput Lydia dengan taksi. Pada saat itu Naik kelihatan curiga terhadap tersangka Lydia bahwa kejadian itu adalah rekayasa. Pada saat itu, pelaku memang berniat menghabisi Naik karena kalau korban selamat akan merusak karir Lydia sebagai artis. Akhirnya Naik dihabisi dengan cara kepala bagian belakangnya ditusuk dengan besi pemecah es banyak 2 kali, sehingga korban menjerit kesakitan. Ade Sukardi lalu menjerat leher korban dengan kabel tis hingga korban tewas. Pada pukul 01.05 waktu Indonesia Barat, tersangka Tony dan Ade melarikan diri dengan menggunakan mobil Avanza milik Naik. Mereka kabur lewat tol Semanggi menuju Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Mobil itu lalu ditinggal di pinggir jalan begitu saja. Tak lama kemudian, Vince dan Lydia menjemput Tony dan Ade, lalu diantar ke Hotel Mega Proklamasi untuk menginap. Tony lalu diberi uang 5 juta rupiah hasil menguras ATM milik Naik. Vince dan Lydia pulang ke rumahnya di BSD. Sementara itu, keluarga Naik Gonggong mulai resah dan curiga karena Naik kok tidak kunjung pulang. Ponselnya dikontak namun tidak aktif. Keluarga pantas curiga sebab Naik tidak biasa pulang larut malam tanpa pamit. Keluarga lantas melapor ke polisi.
Polisi berjanji menelusuri hilangnya Naik Gonggong. Polisi juga menyarankan agar keluarga Naik mampir ke RSCM. Ketika keluarga ke RSCM, ternyata benar ada jenazah Naik di situ. Saat peristiwa itu terjadi, Lydia Pratiwi baru berumur 19 tahun dan Naik berumur 33 tahun. Naik merupakan lulusan arsitektur Universitas Trisakti angkatan 1992-1997. Karir Naik cukup cemerlang. Dia merupakan kontraktor, namun menjadi bintang iklan di beberapa produk. Kurang lebih 1 bulan, polisi mulai mengendus siapa pembunuh Naik. Akhirnya, pada 11 Mei tahun 2006, para tersangka berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pukul 05.00 pagi tanpa perlawanan. Mereka lalu dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk diperiksa. Setelah beberapa waktu berproses, akhirnya kasus ini dibawa ke pengadilan. Lydia Pratiwi divonis 14 tahun penjara. Lydia dinyatakan bebas bersyarat pada bulan April tahun 2013 dan mengganti namanya menjadi Maria Eleanor sejak Desember 2013. Lalu dia bebas bersyarat lagi pada November 2018 dan juga sama hingga bebas resminya pada 7 Juni 2020. Sementara Ibu Lydia dan Paman Lydia Pratiwi divonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa berupa hukuman mati. Majelis Hakim menilai semua bukti dan keterangan saksi memberatkan Tony. Menanggapi vonis penjara seumur hidup itu, Tony langsung menyatakan banding. Namun perlawanan hukum Tony tidak berbuah hasil. Dia akhirnya dijatuhi hukuman mati lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai eksekutor Naik Gonggong Hutagalung. Sedangkan Ibu Lydia Pratiwi divonis penjara seumur hidup.